Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda kelas 5 yang ada di rumah, tetap semangat ya, meskipun masih belajar daring dari rumah. Mari sebelum kita masuk pelajaran ke-8, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah mudahkan ya dari awal hingga akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada siang hari ini adalah tujuan pembelajarannya ya, meyakini bahwa sikap sederhana dan ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Kemudian menunjukkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat memahami makna sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari, serta Anda dapat mencontohkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan ke mari hidup sederhana. Perhatikan ya buku di layar ini, bahwa sebuah rumah di pinggir pantai ya, cukup sederhana sekali karena sekitar rumah banyak tanaman dan pohon yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Nah, menurut kalian ya, tergolong sederhana atau tidakkah rumah ini? Ya, nanti kalian bisa kemukakan pendapatnya setelah kalian memahami gambar yang ada di layar. Sebagaimana ya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 ya, mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ya, artinya dan ya termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Di mana menurut Al-Quran tersebut bahwa hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau apa ya, aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Nah, dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir, karena hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya kalian makan bakso, antara makan 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkok saja ya. Nah, kemudian ketika ada rezeki lebih bisa berbagi dengan orang yang kurang mampu ya. Kemudian apalagi ketika kita ya masak, kemudian tetangga mencium aroma masakan kita, itu alangkah baiknya juga kita memberikannya atau mencicipi dari masakan yang kita masak ya. Jangan pelit, nggak boleh pelit-pelit ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini juga ya sebagai seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, itu juga beliau sangat sederhana dalam kehidupannya ya, dan beliau menghindari hidup mewah dan boros. Karena menurut riwayat Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan selai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi kita ya, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa keuntungan hidup sederhana ya? Nabi Muhammad SAW itu sebagai teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi itu bisa kita contoh dengan segenap kemampuan kita ya. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin, orang atau orang tidak punya. Keuntungan sederhananya apa? Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan seorang tersebut mendapat pahala. Kemudian orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Kemudian orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Kemudian orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Kemudian orang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran surat Al-Isra ayat 27 berikut ini. Innal mubazzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, menurut ayat 27 ini ya dalam surah Al-Isra, pemboros itu adalah saudara setan. Nah, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah.
Nah, tanamkan dalam diri kalian masing-masing, aku harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana karena merupakan perintah Allah ya. Jangan membiasakan makan minuman makan minum sederhana tidak berlebihan, menggunakan uang jajan pun secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Kemudian dapat membeli pakaian tidak selalu mengikuti model dan seterusnya ya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros pun itu akan menjadi kebiasaan hingga kalian tua nanti. Bahayanya apa? Kalau sikap boros itu terus kita lakukan, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti kita akan merasa gelisah, kemudian mudah marah, kemudian mengambil barang-barang orang lain dan menghalalkan segala cara. Bagaimana ya cara kita ikhlas beramal? Kita harus tahu dulu apa itu ikhlas ya. Makna ikhlas yaitu bersih dari kotoran. Artinya jadinya perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya dikatakan ikhlas bersedekah, artinya apa? Memberikan dengan hati bersih ya, tanpa pamrih. Contohnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan suatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu ya, karena itu merupakan perintah Allah, sehingga Pak Ahmadnya ya tidak mengharap pujian orang lain dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Nah, tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapat imbalan atau bayar dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapat imbalan pun bisa disebut ikhlas, karena seorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan 50.000 rupiah, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Sebagaimana ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila ya ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Ya, rawi Muslim. Di sana sungguhnya Allah tidak melihat ya bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Nah, ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, kemudian ikhlas beramal karena Allah. Beramal itu apa? Melakukan perbuatan baik ya. Karena dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 itu dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus ya. Artinya ikhlas itu juga melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapat pujian dari orang lain ya. Maka sholatnya tidak termasuk amal ibadah ya jika dilakukan dengan ingin mendapat pujian dan lain sebagainya dan lain-lainnya ya. Kemudian ciri orang ikhlas itu kalian bisa lihat ya, beramal dengan sungguh-sungguh, beramal dengan tekun rajin, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain, tidak pernah mengeluh dan melaksanakan tugas. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, bahwa hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir. Semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Kemudian hidup sederhana disenangi oleh Allah ya dan manusia. Kemudian hidup sederhana bukanlah harus miskin. Boros adalah ciri-ciri orang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebiasaan boros dapat mempersulit hidup. Kemudian beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugasnya ya. Nanti jika ada yang kurang jelas silahkan nanti bisa WhatsApp ya, bertanya pada Ustazah, insyaallah Ustazah jawab. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Nah, mari kita buktikan dari yang sudah Ustazah sampaikan tadi ke dalam soal. Silahkan dikerjakan bagian A halaman 72. Bacalah secara cermat percakapan singkat di bawah ini apabila apa pelajaran yang kamu peroleh dari cerita tersebut. Ini dijelaskan. Kemudian bagian B 1 sampai 5 silakan dijawab.
Lanjut ke bagian C, bisa lihat ya, perilaku sederhana saat dianjurkan dalam segala hal. Pernyataannya, kalian setuju? Kasih alasannya apa? Jika kalian tidak setuju, alasannya apa? Tidak tahu alasannya apa ya. Oke, semoga dimudahkan Allah Anda dalam pembelajarannya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.